Pada suatu hari, Drupadi terlalu letih setelah berjalan berhari-hari. Ia tak sanggup lagi melangkahkan kaki lagi. Yudhistira yang melihat menyuruh Bima, Sadewa, dan Gatotkaca putra Bima untuk menemani Drupadi beristirahat di Ganggawara. Dia sendiri akan meneruskan perjalanan bersama Resi Lomasa dan Nakula. Bima tidak setuju dengan usul itu karena ia sangat merindukan Arjuna. Kecuali itu, tidak dapat membiarkan Yudhistira pergi hanya bertiga menebus hutan lebat yang dihuni raksasa, binatang buas, dan makhluk-makhluk jahat lainnya. Meski perjalanan mereka akan semakin berat, Bima berkata bahwa ia dan Gatotkaca masih sanggup memikul Drupadi. Nakula dan Sadewa akhirnya diputuskan untuk menjelajahi hutan itu bersama-sama apapun yang terjadi. Demikianlah Pandawa meneruskan perjalanan menembus hutan sampai tiba di Kulinda di wilayah kerajaan Subahu. Di kaki gunung Himalaya, pada Pandawa disambut dengan penuh penghormatan oleh Raja Subahu dan beristirahat beberapa hari di negeri itu. Kemudian mereka meneruskan perjalanan masuk ke hutan Narayan Srama. Di dalam hutan itu mereka berhenti untuk beristirahat beberapa hari. Pada suatu hari angin bertiup kencang dan dari timur laut membawa bunga-bunga, daun-daunan, dan ranting-ranting kering. Tiba-tiba sekuntum bunga yang terbawa angin jatuh di pangkuan Drupadi. Bunga itu menebarkan keharuman yang lembut menawan hati. Drupadi memanggil Bima dan berkata, "Kemarilah, mendekatlah padaku dan lihatlah alangkah harumnya bunga ini. Alangkah indahnya kelak kalau kita kembali ke Kamyaka. Akan kutanam bunga ini di sana. Maukah engkau mencarikan pohonnya?" Bima menyanggupi lalu pergi mencari pohon yang kembangnya membuat Drupadi terpesona. Ia berjalan ke arah datangnya angin. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di kaki sebuah bukit. Di hadapannya ia melihat semak-semak dan pepohonan rebah. Bima mendekat dan melihat seekor kera besar berbulu indah bercahaya sedang berbaring tak bergerak. Demikianlah besarnya kera itu hingga Bima tak bisa melangkah maju. Ia mencoba mengusir binatang itu dengan berteriak, tetapi kera itu tetap saja berbaring sambil membuka sebelah mata. Kera itu berkata, "Aduh, aku sedang sakit. Karena itu aku berbaring di sini. Mengapa engkau membangunkan aku? Engkau manusia bijaksana, aku hanya binatang. Sebagai manusia yang berakal budi, seharusnya engkau berbelas kasihan pada binatang, makhluk yang lebih rendah derajatnya daripadamu. Jangan-jangan kau tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Siapakah engkau dan hendak kemanakah engkau? Kau tak bisa meneruskan perjalanan lewat bukit ini karena ini jalan khusus untuk para dewata. Tak ada manusia di sini. Kalau engkau memang pandai dan berakal budi, kau pasti memilih kembali." Bima merasa diremehkan. Ia marah dan berteriak, Siapa sebenarnya engkau, hai kera? Mengapa omong besar seperti itu? Aku ini kesatria keturunan bangsa Kuru dan anak Dewi Kunti. Ketahuilah, aku ini putra Dewa Angin. Enyalah kau dari sini, kalau tidak engkau akan kubinasakan." Mendengar bentakan Bima, kera itu tersenyum dan
berkata, "Memang benar katamu, aku hanya seekor kera. Tetapi percayalah, kau akan menemui kehancuran jika tetap memaksa lewat." Bima menjawab, "Aku tidak sudi mendengar kata-katamu, kera. Apa pedulimu? Aku siap mati melawanmu. Bangun dan minggirlah. Jika kau bersikeras, aku akan memaksamu." Kera itu berkata, "Aku tidak punya kekuatan lagi untuk bangun. Aku sudah tua. Kalau kau memang mau lewat, langkahi saja aku." Bima menjawab, "Tidak ada jalan lebih mudah dari itu. Tetapi kitab-kitab suci melarang orang berbuat demikian. Kalau tidak, pasti aku sudah meloncati engkau dan bukit itu sekaligus dalam satu loncatan seperti Hanoman melompat lautan." Kera itu tampak kaget lalu bertanya, "Wahai kesatria budiman, siapa Hanoman yang mampu melompati lautan? Ceritakan padaku. Apakah engkau tak pernah mendengar bahwa Hanoman adalah kakakku yang berhasil melompat lautan menempuh 100 yojana untuk mencari Dewi Sinta, istri Rama? Aku sama dengan dia, baik dalam kekuatan maupun keperwiraan. Ah, mengapa aku jadi lama berbincang denganmu? Sekarang bergeserlah. Jangan malah menghalangiku. Jangan membuat aku marah dan terpaksa berkelahi denganmu," kata Bima. "Sabarlah hai kesatria, perkasa lembut hatimu sedikit. Tak ada salahnya bersikap lembut. Meskipun engkau kuat dan perkasa, kasihanilah yang lemah dan yang tua. Aku sanggup tak mampu bangun sebab badanku telah tua dan rapuh. Kalau engkau tidak mau meloncati aku, tolong singkirkan ekorku ke samping dan carilah jalan untuk lewat," kata kera itu dengan tenang. Bangga akan kekuatan sendiri, Bima bermaksud menarik seekor kera itu keras-keras dan menyingkirkannya, tetapi sungguh ia tidak mengira. Walaupun telah mengerahkan seluruh tenaganya sampai otot-ototnya terasa ngilu, sedikit pun ia tak mampu menggeser ekor kera itu. Bima menjadi sadar. Ia merasa malu. Sambil menundukkan kepala, ia memberi hormat dan bertanya, "Wah, siapa engkau? Apakah engkau ini Sida atau Batara atau raksasa?" Kera itu menjawab, "Wahai Pandawa perkasa, ketahuilah aku ini saudaramu Hanoman. Aku Batara Bayu, sang dewa angin. Jika tidak kuhalangi, engkau pasti telah meneruskan perjalanan dan sampai ke dunia gaib yang dihuni raksasa.